Aku juga ada pantun sih, Bu. Heeh. Tadi aku belum perkenalan Iya, nih iya, ya. iya. Ini Coba ada dong. pantun, beli lilin, beli pepaya. Cakep. Nih, kenalin pawang buaya. Hai, pemirsa setia Banten Story. Hari ini di sore hari yang sangat cerah ini, kita lagi mau jalan-jalan nih sama narasumber yang sangat luar biasa, Ibu Ria Mahadia. Halo, assalamualaikum semuanya, sahabat Banten Story, apa kabar? Mudah-mudahan sore ini nggak lagi galau ya. Waduh, Jangan galau. jangan galau. Tuh ingat, jangan galau kata Dan Ibu jangan Ria. rindu, biar Dilan aja. Waduh, jangan rindu biar Dilan aja. Gimana Ibu kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Amel apa sehat. kabar? Aduh, alhamdulillah juga nih Bu, Alhamdulillah ya, sehat. prima. Iya. Hari ini berkesempatan nih ngobrol-ngobrol bareng sama sosok perempuan yang sangat luar biasa nih yang berkesempatan Iya. jadi perwakilan masyarakat ya. Dan Ibu Ria ini adalah seorang anggota DPRD Provinsi Banten dari Iya. fraksi Nasdem ya Bu ya. Betul, fraksi Nasdem. Oke, kali Dari ini Dapil Tangerang Selatan. Oh ya, baik. Kali ini kita mau membahas nih, Apa nih namanya karena itu bahasanya? narasumbernya perempuan nih Bu. Aha. Kita mau membahas soal perempuan dan juga politik nih. Oh, oke, itu pembahasan menarik. Iya, pembahasan ya. sangat menarik kan ya Bu. Sangat menarik. Namun sebelum kita lanjut nih ke pertanyaan-pertanyaan, pengen tahu dulu sih Bu, profil Ibu Ria nih. Namanya siapa, tinggal di Oke. mana, dan juga Oke. bisa terjun ke dunia politik itu tadinya seperti apa gitu. Oke, ya. Assalamualaikum, halo sahabat Banten Story, nyapa lagi lah. Selamat sore. Di sini luar biasa sekali hari ini saya diberikan kesempatan untuk bincang-bincang bersama Neng Amel dari Banten Story yang sangat cantik ini. Saya ngerasa minder, saya ngerasa lebih Aduh, aku yang terlihat minder gimana Ibu. gitu. Jadi kita kenalan ala anak muda aja ya, Anak biar tetap berasa iya. muda gitu, biar nggak Emang tegang Ibu gitu. jiwa-jiwa muda kan Bu? Tetap awet muda. Harus gitu ya. Jadi aku Ria Mahdia Fitri, tinggal di Tangerang Selatan, anggota fraksi Partai Nasdem, anggota legislator terpilih periode 2019-2024 untuk Provinsi Banten. Aslinya orang Banjarsari, Neng, orang Lebak. Jadi kalau ada sahabat Banten Story dari Lebak, halo orang Lebak. Hai. Apa kabar nak? Cager, Cager. sehat, damang. Ya, aku di dunia politik ini adalah periode pertama nih. Iya. Aku menjabat ini. sebagai anggota dewan. Jadi sebelumnya aku adalah seorang karyawati. Karyawati. Ya, bekerja di perusahaan minyak bumi dan gas. Perusahaan swasta. 9 tahun sejak lulus kuliah. Aku juga alumni Untirta loh. Wow, satu alma alumnus mater. Untirta, alma mater Untirta. Satu almet Aku kita. komunikas fakultas FISIP. Prodinya waktu itu ilmu komunikasi, dan sekarang juga lagi menempuh S2 juga, magisternya juga di ilmu komunikasi Untirta. Doakan biar segera selesai di wisuda bareng kamu lah wisudanya kalau bisa. Nanti kita foto bareng ya Bu. Saya mau foto yang cantik. Waduh. Ya, cantik, ya kan? Nah ini Aku menarik tuh, sih Bu ya sebenarnya. Kelahirannya tebak ayo. Apa? Kayak sekarang umuran Berapa tuh? 30. Kita udah mentaati prokes tapi ngap banget, boleh nggak sih? Oh kita boleh buka? Ibu. Aku udah vaksin. Biar Kamu udah kelihatan. vaksin belum? Aku udah vaksin. Ya, aku juga biar udah. kelihatan cantiknya. Udah vaksin, udah dosis kedua. Coba kita Oke, kita buka ya biar gak ngap nih. Kalau kata orang Sunda mage tuh ngomong pakai masker. Di luar aja ngap, apalagi di dalam Iya, mobil iya. ya sahabat Banten Story ya. Mudah-mudahan tidak melanggar protokol kesehatan. Kami berdua sudah vaksin. Nah, aku itu kelahiran tahun 1987. Bulan Mei, baru 34 tahun. Wah, Mei juga Bu. Iya. Wah, aku Mei juga. Waduh. Aku Taurus loh. Aku Gemini, Gemini, tetangga kita. tetanggaan ya. Jadi sudah merasa
tua, setengah perjalanan kehidupan sudah dilalui, tapi jiwa harus tetap muda dong. Harus milenial banget. Apalagi deket yang muda, cantik ini jadi kayak pengen berasa harus improve lagi biar tetap kelihatan muda gitu. Gitulah, aku anak bungsu dari 4 bersaudara dan alhamdulillah yatim piatu. Tapi tidak mengurangi semangat lah. Harus tetap semangat tetap ya Bu ya. semangat. Ini menarik sekali nih Bu. Ibu kan dulu katanya seorang karyawati nih ya. Betul. Nah, kenapa nih bisa mau terjun ke dunia politik nih? Apa nih faktor yang bikin Ibu kayaknya aku pengen nyoba di politik nih? Iya. Gimana Jadi tuh? gini, aku mau ceritain dulu sedikit background aku. Aku berasal dan beranjak dari keluarga yang sangat tidak mampu. Kalau dibilang miskin, aku berasal dari keluarga yang miskin. Di Banjarsari, Lebak, aku SD itu ngalamin jualan plastik di pasar. Wow. Ya, untuk sekolah itu ibarat kata sulit lah karena kami memang orang tidak mampu. Nah, aku melihat dan bercita-cita sejak aku kecil. Dulu tuh kalau libur dibawa mamah tuh dulu jualan nasi di Jakarta. Kalau libur dibawa ke Jakarta buat jual angsongan, Neng, di Metro Mini. Tiap ngelihat gedung tinggi itu cita-citanya pengen jadi orang sukses. Pengen kerja di gedung tinggi gitu. Dan alhamdulillah impian itu tercapai. Struggling lah. Jadi ini juga pesan ya buat sahabat-sahabat Banten Story. Jangan pernah merasa berkecil hati. Dari manapun kita berasal, dari rahim siapapun kita dilahirkan, dalam keadaan apapun kita saat ini, jika kita memiliki niat dan keinginan yang baik, Allah pasti akan memberikan kita jalannya. Tuh, note teman-teman, note tuh kata-kata dari Ibu Ria. Keep spirit. Nah, karena latar belakang kehidupan aku itulah, aku itu bercita-cita. Kelak jika aku bisa menjadi orang yang sukses, aku ingin bisa membantu orang-orang seperti aku. Aku sudah melakukan itu dalam skala kecil ketika aku masih kerja di migas. Ya, bisa bantu 10-20 orang setiap bulan. Tapi ada rasa dalam diri, I want to do something bigger gitu. Aku ingin melakukan sesuatu yang lebih besar. Di mana nih peluangnya, lewat apa nih? Dulu belum kepikiran politik, Neng. Sempat malah kepikiran mau mendirikan yayasan segala macam. Tapi ketika Pileg 2019 itu aku dihubungi karena suamiku berkiprah di partai, dihubungi bahwasanya dibutuhkan caleg perempuan untuk merepresentasikan keterwakilan perempuan di Provinsi Banten. Aku nyalon deh. Dengan waktu itu belum ada benar-benar serius, dengan kayak ya udahlah mengisi keterwakilan perempuan gitu. Dan dapat nomor urut 8. Tapi aku melihat kayaknya aku enjoy dengan bidang yang baru ini. Aku sosialisasi, ketemu masyarakat. Mereka menitipkan, Ibu nanti kalau jadi anggota dewan tolong bantu kami gini, masalah pendidikan, kesehatan. Hal-hal dan gejolak-gejolak yang pernah aku alami dulu saat kami memang beranjak dari keluarga tidak mampu. Aku tahu bagaimana rasanya ingin berobat saat ayahku sakit tapi kita nggak punya uang. Kami tahu rasanya mendapat bantuan dari pemerintah itu biarpun kecil itu sangat berarti. Dan aku tahu rasanya ingin sekolah tapi dalam keadaan tidak mampu itu seperti apa. Ada gejolak dalam hati. Kayaknya aku harus serius deh menekuni bidang ini. Sehingga terpilih jadi caleg dan bisa membawa mimpi-mimpi itu. Mimpi yang lebih besar gitu untuk lebih banyak orang. Nah jadi itulah awal mulanya latar belakang aku berkiprah di politik. Intinya aku ingin menjadi khairun nas anfa'uhum linas. Tahu nggak artinya? Apa tuh Bu? Sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Luar biasa. Dan sebaik-baiknya laki-laki adalah yang nggak PHP sama perempuan. Waduh, aduh, tuh buat laki-laki yang suka PHP. Yang suka PHP ya. Ditandain ya sama Ibu Ria. Baik, ini sangat menginspirasi sekali nih Bu ceritanya awal mula masuk ke politik seperti apa, terus juga berasal dari keluarga yang seperti apa, lalu juga ternyata sempat menjadi karyawati juga sampai akhirnya berkesempatan untuk mewakili ya tadi kuota perempuan itu ya Bu. Keterwakilan perempuan. Baik, ngomongin perempuan nih Bu, kan perempuan nih dipandang sebelah mata banget nih gitu kan. Termarginalkan lah ya. Iya, termarginalkan lah gitu. Iya. Apalagi di semua bidang sih sebenarnya, dan khususnya juga ini di politik juga kan katanya dipresentasikannya itu hanya 30% nih untuk perempuan. Nah, tanggapan Ibu seperti apa tuh? Ya, jadi 30% saja kita belum achieve ke angka itu, Neng.
Di Provinsi Banten itu dari 85 kami hanya 15. Dalam arti Provinsi Banten sendiri, masyarakat Provinsi Banten sendiri sudah memberikan suara mereka untuk kaum perempuan, tapi belum mewakili angka itu gitu, belum nyampe ke angka 30%. Menurut aku lebih baik jika angkanya mencapai 30% keterwakilan perempuan atau lebih daripada itu. Karena apa? Dengan semakin banyaknya keterwakilan perempuan di parlemen, maka akan semakin banyak suara-suara yang bisa dibawa oleh para anggota Dewan Perempuan ini, sehingga akan menghasilkan keputusan yang sangat substansial terkait dengan bidang keperempuanan maupun berkaitan dengan keadaan sosial, ekonomi yang berkaitan dengan perempuan gitu. Jadi menurut aku kalau angka 30% itu kan sudah diatur. Sudah diatur dalam undang-undang keterwakilan perempuan minimal ya harus sampai di angka 30% gitu. Kalau bisa ya lebih, tidak apa-apa, kan tidak dibatasi, tidak ada pembatasan, mau semua anggota parlemennya perempuan ya itu tidak masalah. Oh, sebenarnya itu tidak masalah ya, Bu ya? Tidak jadi masalah. Itu kalau misalnya ada peraturan yang, jadi ini buat kursi perempuan hanya 30% itu cuma kayak formalitas saja ya, kah? enggak formalitas juga misalnya ya, tapi untuk pencalonan dari pencalonan saja itu minimal harus 30% itu harus perempuan yang mewakili. Ya kalau dari 30% yang dicalonkan itu terpilih semua, ya itu jauh lebih bagus, maksud aku itu. Tidak semua perempuan, maksud aku dari 30% itu semua terpilih, ya itu jauh lebih bagus. Itu jauh lebih bagus. Ya, karena betul. itu juga dapat apa ya? Lebih bisa ini kayak suara-suara perempuan kayak lebih pro ke perempuan dan anak. Betul, lebih terwakili. Iya, lebih terwakili ya, Bu ya. Betul, karena kan yang seperti kamu bilang, kaum perempuan saat ini masih termarginalkan. Apalagi di Provinsi Banten, kesetaraan gender ini masih sedikit pemahamannya. Apalagi kan kita masih menganut budaya patriarki ya, di mana laki-laki itu lebih dominan. Iya. Pola-pola pikir itu lebih harus merujuk pada laki-laki, pengambil keputusan dan lain-lain. Nah itulah adat istiadat, norma agama. Dan untuk tanggapan ini nih, bukan banyak tuh statement yang bilang, perempuan tuh cocoknya di dapur, di kasur. Nah, tanggapan Ibu gimana tuh? Kalau aku sih sebagai perempuan, enggak lah gitu, masa ya gitu. Ya dalam arti begini, aku Muslim, aku Islam, dan aku mempercayai ada ayat dalam surat An-Nisa itu, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpinnya kaum perempuan. Tapi ada hadis dari hadis riwayat Bukhari dan Muslim itu mengatakan bahwasanya kamu laki-laki dan perempuan adalah pemimpin bagi dirimu sendiri. Laki-laki adalah pemimpin dalam keluarganya, dan perempuan juga pemimpin dalam rumah tangga suaminya. Kan kita ini madrasahnya keluarga loh, kaum perempuan. Dalam arti gini, jangan bilang oh enggak gitu, nanti akan ada norma yang rusak, akan ada adat istiadat yang dilukai. Jadi gini, setinggi apapun aku jabatan seorang wanita ataupun aku pribadi di luar, kembali ke rumah aku tetap seorang istri, aku tetap seorang makmum, aku tetap seorang ibu. Jadi perkara sumur, dapur, kasur itu wajib. Bisa masak harus, bisa ngurusin rumah harus, bisa ngurusin suami juga harus, biar suami nggak diurusin orang, Neng. Iya juga, bener ya, Bu. Masalahnya gini, termasuk kamu harus bisa memposisikan diri sebagai wanita itu gitu. Nah, dalam rumah tangga, dalam keseharian, maupun dalam bidang yang kamu gemari, baik itu politik, pemerintahan, entertainment, atau kamu seperti kamu nih sekarang nih. Jadi nanti harus balance. Jadi hal-hal yang selama ini menjadi kontradiktif dari pengarusutamaan gender itu kan takutnya berlebihan, emansipasi ini. Tapi ketika kembali lagi kepada perspektif kita masing-masing, yang aku bilang tadi, setinggi apapun kamu di luar, di rumah kamu adalah makmum bagi suami. Tetap tahu porsinya. Iya dong, harus tahu porsi masing-masing. Kan gak mungkin aku yang imamin suamiku sholat, ya kan? Iya, benar-benar. Pasti kita diimamin. Iya, betul sekali itu, Bu. Nah, kita bahas lagi nih ya, Bu, soal politik. Tadi itu sudah tuh ya soal ya perempuan secara generalnya ya. Sekarang kita bahas lagi ke politik. Kira-kira menurut Ibu sejauh ini sudah cukup gak sih perwakilan perempuan di dunia parlemen itu,
khususnya Provinsi Banten. Provinsi Banten, iya. Kalau dari quantity, dari jumlah, menurut aku belum mencukupi. Karena 30% aja kita nggak sampai kan. Dari 15 orang tuh berarti kita hanya berapa persen? 17 atau 18%. Menurut aku belum mencukupi dari jumlah. Tapi quantity is not equal with quality. Jumlah itu nggak harus sebanding dengan kualitas. Jumlahnya sedikit, yang penting kualitasnya keren. Gitu. Dan aku meyakini, melihat, mempercayai rekan-rekan aku seperjuangan yang saat ini ada di parlemen, itu semua memperjuangkan dengan keras gitu. Berada dalam garis perjuangan dengan porsinya masing-masing sesuai mandat partainya. Itu aku yakin mereka memperjuangkan kepentingan-kepentingan kaum perempuan dan anak khususnya, dan masyarakat pemilih mereka pada umumnya, termasuk aku pun demikian. Jadi meskipun jumlahnya sedikit, tapi mudah-mudahan itu tidak mempengaruhi kontribusi kami dalam berjalannya birokrasi pemerintahan di Provinsi Banten. Oke, baik. Begitu. Luar biasa sekali tadi penjelasan dari Ibu Ria terkait emansipasi wanita, terus juga penjelasan secara generalnya. Lanjut lagi nih Bu, kita bahas. Kalau misalnya kita ngomongin persenan lagi tuh Bu, 30%. Kenapa sih harus ada kata 30% gitu? Itu kan secara nggak langsung sih sebenarnya kayak membatasi ya. Secara nggak langsung itu membatasi. Jadi kayak untuk keprofesionalannya itu dalam ibaratnya pemilihan di parlemen itu kayak kenapa harus ada persennya gitu? Kenapa nggak usah ada persennya aja gitu? Biar juga nanti dari yang wanita-wanita atau perempuan-perempuan yang ingin mencoba di dunia politik itu lebih banyak juga. Sebenarnya kan angka itu kan minimal 30% keterwakilan perempuan, Neng. Batas maksimalnya tidak disebutkan. Oh, batas maksimalnya tidak disebutkan. Nah, berarti kan ini kan tinggal bagaimana kita bisa menggali gitu. Makanya aku ini lagi menunggu adanya rancangan tentang grand design dari pemerintah pusat. Jadi grand design ini di mana programnya adalah salah satunya adalah mengembangkan potensi kaum perempuan untuk terlibat dalam politik. Jadi nanti jangan sampai saat pemilu, baik itu pileg maupun pilkada, representasi kaum perempuan ini bukan hanya menjadi formalitas, tapi harus menjadi prioritas. Maka kita bukan bergelut dengan angka, tapi kita harus bergelut dengan kualitas. Iya betul dong. Perempuan-perempuan itu meskipun hanya 30%, kalau mereka itu berkualitas, saya yakin itu bisa memperjuangkan aspirasi kaum perempuan. Dan di Provinsi Banten sendiri, saya pikir ini wilayah yang sangat ramah perempuan ya. Kita punya gubernur perempuan pertama loh. Iya. Terus juga rata-rata pemimpin kepala daerah kita perempuan. Ada Ibu Hajaiti Oktavia dari Lebak, ada Ibu Haja Ratu Tatu Hasana dari Kota Serang, ada Ibu Haja Irna Narulita dari Pandeglang, ada kemarin periode Tangsel sebelumnya sebelum Pak Benyamin itu ada Ibu Haji Airin Rahmi. Itu perempuan-perempuan hebat, dalam arti pemerintah Provinsi Banten ini sangat ramah perempuan, dan masyarakatnya juga sudah melek kesetaraan gender. Sudah mulai ya? Iya dong, dan itu harus terus dikembangkan gitu kan. Seperti itu. Ya karena memang pada dasarnya kita butuh si sosok perempuan di perwakilan masyarakat untuk kayak lebih pro ke perempuan dan juga pro ke anak. Contoh kecil sih seperti kayak di ruang-ruang publik ya Bu, kayak harus ada khusus tempat ibu menyusui, nursery room ya. Jadi memang kita butuh itu sih Bu. Iya. Jadi aku juga mendorong dengan sangat setuju dengan kamu tentang kebijakan-kebijakan itu. Jadi kayak izin-izin yang diberikan terkait dengan keberadaan ruang-ruang publik atau ruang-ruang hiburan publik atau pusat-pusat perbelanjaan itu harus sangat ramah perempuan dan anak. Termasuk di ruang-ruang perkantoran itu harus sangat ramah perempuan dan anak. Ruang menyusui termasuk freezer untuk penyimpanan ASI. Karena ada beberapa ibu menyusui yang selesai masa cuti melahirkannya itu bekerja, mereka tetap memompa ASI. Aku pernah melewati itu saat anak perempuanku itu sambil kerja, aku tetap
memberikan ASI eksklusif. Wow. Makanya keberadaan dari ruang-ruang menyusui yang ramah perempuan dan anak, baik di ruang publik, di perkantoran, di pusat-pusat, di kantor-kantor pemerintahan, itu wajib sangat diutamakan. Sangat diutamakan. Ya, nomor 1 adalah tempat ibadah, nomor 2 adalah tempat yang ramah pada perempuan, seperti ruang menyusui, seperti itu. Luar biasa sekali. Jadi ini Ibu Ria menjadi role model aku. Nah, kira-kira nih kalau misalnya next aku pengen nyalek, apa nih yang harus aku persiapkan nih sebagai perwakilan dari perempuan? Mental, kesiapan menghadapi bahwasanya yang kamu bilang tadi, kita ini perempuan masih menjadi kaum yang sedikit masih termarginalkan. Mental kuat untuk bersaing dengan para kaum laki-laki gitu. Terus kembali lagi sebenarnya yang mendasari dalam pembukaan Undang-Undang 1945 juga dikatakan bahwasanya seluruh warga negara adalah manusia merdeka yang tidak boleh dibeda-bedakan atau didiskriminalisasikan berdasarkan jenis kelamin. Jadi nggak boleh, makanya pengarustamaan gender atau kesetaraan gender ini harus sangat digalakan gitu, khususnya di Provinsi Banten. Mental yang pertama. Mental. Terus kamu nyalek mau ngapain sih? Itu dulu. Iya, itu dulu pertanyaannya. Iya, pertanyaannya. Terus, nah, Ibu kira-kira kenapa nih, Bu, mau nyalek, mau masuk ke dunia politik, padahal nih ya, banyak orang-orang yang bilang, sebagian orang yang bilang kan politik itu kotor. Nah, gimana tanggapan Ibu soal itu? Oh ya, seperti yang aku jelaskan tadi di awal, karena ada latar belakang, aku ingin menjadi orang yang sangat bermanfaat bagi orang lain. Itulah mengapa aku terjun ke dunia politik. Tapi lebih daripada statement kamu tadi, Neng, jika orang baik tidak terjun ke dunia politik, maka akan orang jahat yang mendudukinya. Hanya pilihannya hanya itu. Dan kamu kalau merasa kamu punya niat yang baik, kamu punya tujuan baik, terjunlah daripada orang jahat yang mengambil posisi kamu. Wow, kan seperti itu. Sangat menginspirasi. No matter kamu laki-laki atau perempuan. Luar biasa. Ini aku jadi banyak dapat inspirasi nih. Iya dong. Semoga juga nanti teman-teman yang nonton nih dapat inspirasi dari percakapan kita kali ini ya, Bu. Sangat luar biasa sekali. Kita ngobrolin soal kesetaraan gender, terus juga perempuan di dunia politik. Dan ini statement terakhir nih, Bu. Apa mau memberikan sepatah dua patah untuk perempuan-perempuan di Indonesia, khususnya di Provinsi Banten ini, memberikan semangat dari Ibu Ria secara langsung? Ya. Tetap optimis dan tetap semangat bagi seluruh perempuan-perempuan di Indonesia, khususnya di Provinsi Banten. Kalian yang kaum bekerja, kalian yang kaum pengajar, kalian yang kaum petani, kalian yang kaum pengusaha, kalian yang kaum pedagang, siapapun itu tetap semangat. Di atas segalanya, meskipun kita tidak diwajibkan untuk bekerja, tapi ingatlah apa yang kita lakukan itu menjadi nilai pahala dan ibadah. Lebih daripada itu, marwah kita sebagai perempuan dapat kita jaga dengan apa yang kita miliki. Dan saya yakin perempuan mandiri, yang kuat, yang tangguh, itu bisa menjadi guru terbaik bagi anak-anaknya. Dan kita suatu saat akan punah oleh usia. Maka generasi penerus kita harus kita persiapkan. Dan dipersiapkannya oleh siapa? Oleh kalian perempuan-perempuan hebat. Terima kasih. Oleh kalian perempuan-perempuan hebat. Luar biasa sekali perbincangan kita sore hari ini. Kita jalan-jalan di kawasan KP3B nih. Terima kasih banyak Ibu Ria. Sama-sama, amin. Atas bincang-bincangnya hari ini. Baik teman-teman semuanya, akhirnya kita selesai nih bincang-bincang bareng Ibu Ria Mahdia selaku anggota DPRD Provinsi Banten dari fraksi Nasdem. Mendukung sekali ya cuaca hari ini. Iya, mendukung sekali karena kedatangan tamu cantik kita. Aku punya pantun nih. Wah, pantun apa tuh? Bunga mawar tumbuh di taman. Asik, cakep. Jika kau petik, kau tumbuh lagi. Cakep. Hari ini sangat berkesan karena aku podcast di Banten Story. Wow, ini jangan-jangan baru bikin ya pantunnya? Melintas saja. Oh, melintas saja. Wah, mantap. Aku juga ada pantun sih, Bu. Tadi aku belum perkenalan ya. Ini ada pantun, beli lilin, beli pepaya. Cakep. Nih, kenalin pawang buaya.
Kirain Salah ya, Bu? kirain penangkarannya udah ditutup nih. Aduh, salah Bu. Ternyata nih ada pantun lagi, Apa satu lagi, apa lagi. Beli lilin, beli kurma. Nih, kenalin Amel Dharma. Amel Dharma nih cantik nih, promosi nih, doain Promosi. nih lagi mau wisuda katanya. Iya, Ibu juga nanti kayaknya mau bareng ya kita. Iya, mau di wisuda dan dipelaminkan. Enggak ya? Belum Insya Allah ya? Ibu doain ya Bu. Siapa tahu Ibu Ibu ada ya? ju- Ada ya? ada jodoh. Siap. Jadi ada satu lagi. Burung Irian, burung cendrawasih. Waduh, cakep. Jangan kesepian yang nggak punya kekasih. Waduh, ngena banget, milenial banget ya Milenial. pantunnya. Oke, baik teman-teman, cukup sampai di sini pertemuan kita. Sampai ketemu di lain waktu, Iya. di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, Bye. sahabat Banten Story. Dadah.